Kami persilakan. Suaranya Bu, nggak dengar. Mic-nya Ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat matematika kita. Jadi kami dari kelompok 1 ya kali ini akan berbagilah, bukan memaparkan, berbagi hasil analisis kami tentang kegunaan AI, yaitu kami menggunakan dua aplikasi ChatGPT dan Gemini untuk pembuatan modul ajar. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini saya bagikan dulu ya Bu ya. Nampak nggak Bu? Kira-kira Bu? Udah nampak Bu. Oke. Aku sayang Bu. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini dia sebentar ya. Pak Amin nggak bisa kan naik turun slide-nya nih Pak? Oh iya. Mana kan Pak? Itulah nggak mau turun ya. Maaf ya Bapak Ibu, bentar ya. Ya Ibu. Nggak bisa aku baca. Nggak bisa? Udah itu udah ada tuh. Ya nggak bisa nih naik turun slide-nya ini nggak bisa. Oh dia di ini. Apa? Coba Nih. ketiknya apa Bu? Itu Oh nggak ini bisa ya. belum? Tunggu. Tanda panah ke atas ke bawah di laptopmu lah. Kenapa muncul ini? Coba dulu. Nggak bisa nih ha. Kalau pakai slide punya Bu, Ibu tadi nggak bisa Bu. Nggak bisa. Udah bilang kirim balik. Ibu yang dikirim kemarin kan belum fix tuh. Hai. Bisa nggak? Nggak bisa nih. Kacau. Pak Amin. Pak Amin, gimana nih Pak Amin? Pak Amin sebenarnya ini kan presentasi ini maunya jangan Zoom, langsung. Ya betul tuh Bu, nggak efektif ya. Kami langsung pun masih gemetar. Kayak mana nih? Kami langsung pun masih gemetar. Terus Zoom ini macam lagi nih. Bisa kan ya? Merang gerak nih kah? Coba kirim balik coba ke WA Bu. Kirim balik ke WA ya. Biar saya buka dari punya saya. Iya. Ini yang Ibu kirim jangan yang satu Bu. Ini udah 2 nih. Kan ada nih judulnya sama saya dikirim yang 1 aja. Yang tambahi slide kemarin kan ini udah 2 nomornya di sini. Bu, ada baru saya kirim itu Bu. Itu yang saya buka yang 1, bukan Ibu kirim yang 2 itu. Yang setelah saya nggak bisa buka dia. Coba tah. Itu udah saya kirim tuh Bu. Coba. Salah kirim orang. Aduh. Mohon maaf ya Bapak Ibu, harap kami agak gaptek nih. Masih belajar. Coba Bu buka Bu. Ya, tunggu. Belum. Saya close kan ini punya saya nih.
Close. Bentar ya. Bu ajar pasangkan ke menyanyi ne yo. Nasating kita nih Bu Riri. Leket. Ini Hana nyelap ya nih ke. Oh ya, kah? Ramna praktek unangan udil nih kita nih. Siap ke Bu? Asli di nggak Bu ajar. Leket. Lah, Soalnya belajar hanya mungkin lancar. Dulu TIP kan gerain. Hana kan kirim ke Ana Bu Aminah. Bu Aminah ke grup ke pribadi. Bu, pribadi. Alah. Mete waktu ya Bu Juli. Berguna apa dia belajar ke Pak Amin? Oh ya, Mak. Mewak tuh deh. Umur bagi layar ke. Kita nyusul nanti. Nggak ke Pak Ali. Nggak bisa terbuka. Kayak mana tuh? Dia gini dia Pak Amin. Apa tuh masalahnya? Coba aku fotokan ya. Yang file yang sudah saya simpan pun dia kayak gitu dia. Fotokan di grup lah. Nah itu. Coba kirimkan ke grup Pak Amin yang slide kan. Dia itu bacaannya Bu Aminah. Semalam nggak ada kayak gitu. Sorry, PowerPoint cannot read. User Juliana. Download cara Hana. Apa namanya? Nah, ada aku kirim ke grup tuh Pak. Duh, ada Pak Amin, kalau nggak kami jadwalkan secara tatap muka aja presentasinya boleh nggak? Udah tanggung sekarang terus. Nggak usah lagi Bu Juliana, pusing kita. Selesaikan terus hari ini. Besok Bu Nah ini udah. nggak bisa. Kayak mana kita nggak jelas ke guru yang lain kan sayang. Kan itu tahi Pak Amin kejelas. Bu Juli jelas. Aminah kan yang jelas nih ke Bu Aminah. Bu Aminah udah bisa geser belum? Belum. Gesernya nggak bisa nih. Erasernya apa gini? Clear all. Apa yang bisa ku tekan-tekan ya? Udah saya kirim ke grup kayak gitu bacaannya pas buka PPT Bu Aminah. Punya aku ada yang di Canva, cuman modulnya Pak Napi yang akan kita bacakan ini langkah-langkahnya yang dibuat Bu Aminah itu kami lewat Gemini. Jadi kan Canva-nya lewat Gemini baru ke ini. ChatGPT langsung ke Canva saya buat. Kayak mana tuh? Atau diedit dulu. Kak Enggak kelompok 2 dulu tampil, Kak. Keluar lupa ya? Iya, Pak. Oke, Pak. Udah keluar saya, Pak. Ya, oke, Pak. Bos. Itulah sebenarnya maunya. Dek kita ke Bu Juli ke. Rengkuna ah. Oh ya, lah praktek sawah kuman bakso ke Bu Ajar. Ini Kira susana. Ya. Belajar. Itu udah bisa tuh ya. Sini aja. Cara membuat RPP ngegeh yang. Mau lanjut, Pak. Wajar nih gerakan. Oke. Baiklah Bapak Ibu, maaf tadi ada kesalahan. Jadi ini kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu, aplikasi yang kami gunakan itu, yang kami bandingkan itu cuma 2, yaitu ChatGPT. Karena 2 platform ini kan yang biasanya membantu guru dalam menyusun RPP secara efisien dan berkualitas. Karena
AI ini kan seperti yang dibilang Pak Amin kemarin, itu sangat bermanfaat di dalam dunia pendidikan. Kemudian yang sering digunakan itu kan ChatGPT dan Gemini. Jadi keduanya itu sangat membantu guru dalam menyusun RPP, termasuk modul ajar dan tetapi kedua aplikasi ini memiliki karakteristik berbeda pastinya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ada satu lagi yang yang dikasih tahu sama Pak Amin kan Claude ya namanya. Jadi setelah saya searching sebenarnya Claude itu lebih bagus lagi dalam pembuatan RPP. Cuman karena Claude itu berbayar, itu nggak kami pakai, ya kan? Sebab kalau misalkan ada yang gratis ngapain kita pakai yang berbayar kan, bukan? Nah, next Pak, tolong Pak. Bapak, oke. Jadi AI itu untuk RPP itu gunanya apa gitu? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Amin minggu lalu, dia sebelumnya kalau kita nggak pakai AI itu ada 30 hingga 40% waktu kita dalam membuat administrasi. Sehingga dengan bantuan aplikasi AI ini seperti ChatGPT maupun Gemini itu membuat RPP itu dalam 5 menit udah selesai dia. Ini Bapak dan Ibu bisa lebih fokus ke interaksi dengan siswa. Oke, next Pak Amin. Ya, langkah membuat modul ajar atau RPP dengan ChatGPT itu gimana kan gitu kan? Jadi caranya gampang sebenarnya. Tinggal kita buka ChatGPT seperti yang diajarkan oleh Ibu kemarin nama Bu Rizky ya. Ya, yang diajarkan Bu Rizky minggu lalu itu kan kita buka aplikasi ChatGPT atau Gemini. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah siapkan informasi dasar yang kita perlukan, ya. Apa mau kita mau ngapain nih di ChatGPT itu? Misalnya kayak Bu Rizky kemarin kan nyari RPP gitu. Mau buat RPP. Jadi yang langkah kedua, pertama siapkan dulu informasi dasarnya, mata pelajaran apa yang kita perlukan, kemudian kelasnya, terus apa yang kita harapkan lah gitu. Kemudian buat prompt. Prompt itu adalah perintah gitu, seperti semacam perintah ya. Jadi membuat prompt ini sertakan dia sedetail mungkin gitu, sedetail mungkin supaya pembelajarannya lebih relevan. Nah, kalau misalkan sebenarnya membuat prompt ini kan saya rasa Bapak dan Ibu yang masih muda-muda mungkin kan sering tuh buat ngedit foto misalkan di GPT atau Gemini biasanya. Jadi itu menggunakan prompt juga. Nah, kalau misalkan prompt-nya tidak detail, detailnya, dia nggak lihat Bapak Ibu misalkan kita ngedit foto, terus misal kita mau ngedit fotonya saya di Mekah, rupanya muka kita tuh nggak sama gitu, mukanya berbeda. Itu akibat prompt kita yang kurang detail gitu. Jadi usahakan buat prompt-nya sespesifik mungkin, sedetail mungkin gitu. Ya, boleh nggak prompt-nya pendek aja? Boleh. Cuman kalau di ChatGPT itu belum Pak Amin. Pak Amin belum pergi dia ke situ. Oke. Cuman kan Bapak Ibu kalau di ChatGPT ini kalau misalkan prompt-nya itu nggak panjang, itu nanti ada lagi di bawah, muncul lagi langkah selanjutnya. Misalnya kita buat gini. Buatlah RPP kelas 8 semester 1 buatkan secara relevan. Nanti di bawah muncul lagi dia tuh. Boleh nggak saya tambahin lagi ini kata si ChatGPT. Jadi panjang lagi kan. Jadi kalau misalkan memang bisa buatkan prompt yang sedetail mungkin, kita maunya gimana, asesmennya gimana gitu. Tapi kalau memang itu pun nggak bisa, ya boleh buatkan secara sederhana, nanti diarahkan sama si ChatGPT-nya gimana. Ini saya mau tambahin asesmennya ya gitu, nanti ini di bagian paling bawah itu bakalan muncul arahan dari ChatGPT. Tinggal kita lanjutkan, boleh gitu. Nanti di tengah RPP kamu belum lengkap, nanti boleh nggak saya tambahkan ini biar tambah lengkap? Boleh. Jadi misalkan pendek pun prompt-nya nggak masalah. Yang penting prompt itu adalah apa yang mau kita sampaikan, apa yang kita inginkan gitu. Terus Bapak Ibu dalam membuat prompt ini, kalau misalkan ada lagi yang nggak bisa, kayak mana saya buat prompt-nya? Ketik lagi di ChatGPT juga boleh. Ini karena layar saya nggak bisa berbagi kan.
Jadi boleh chat di ChatGPT itu tanya misalkan, buatkan saya prompt untuk membuat RPP kelas sekian gitu. Buatkan saya prompt yang lebih detail, buatkan saya prompt yang lebih bermakna dengan kurikulum deep learning, boleh. Nanti muncul tuh di ChatGPT prompt-prompt apa yang boleh kita gunakan, baru masukkan lagi ke ChatGPT-nya seperti itu. Nah, kalau udah punya prompt yang spesifik, yang sudah detail, itu langsung masukkan ke ChatGPT seperti yang diajarkan Bu Rizky minggu lalu. Kemudian nanti RPP-nya bakalan muncul secara otomatis. Jadi boleh dicoba-coba dulu ya Bapak Ibu nanti di rumah. Kemudian baru kita sesuaikan dan edit. Nah, kalau misalkan prompt-nya udah lengkap, kita nggak banyak kali ngedit sebenarnya. Makanya kalau bisa prompt-nya itu sedetail-detail mungkin gitu. Oke Pak Amin, lanjut Pak Amin. Panjang kali. Ya. Oke, nah untuk membuat RPP di Gemini juga sama sebenarnya. Ini lanjut aja Pak, karena sama aja nih Pak. Tinggal masukkan prompt aja di perintahnya. Oke, jadi Bapak Ibu, ini prompt yang kami hasilkan. Jadi sebenarnya inilah hasil prompt diskusi kami. Pertamanya kan nggak sepanjang ini, sebenarnya nggak seharus panjang ini. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami semalam, sempat berdebat juga dengan beberapa seperti Bu Rini, Bu Juliana, dia prompt pendek aja boleh juga nggak apa-apa sebenarnya, pendek juga nggak masalah seperti yang saya sampaikan tadi. Cuman kalau dia nanti pendek, muncul lagi perintah di depannya. Ini kurang lengkap katanya, nanti kalau misalkan perintahnya kita nggak tahu, belum dapat prompt, boleh kita buat yang pendek, nanti diarahkan kembali sama ChatGPT. Jadi ini adalah prompt yang kami hasil diskusi kami bersama kawan-kawan di kelompok 1. Nah, hasil dari prompt ini yang akan dijelaskan oleh Bu Juliana. Jadi Bu Juliana akan persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya hari ini. Kami dari kelompok 1 bisa memaparkan sedikit usaha kami dalam pembelajaran komunitas MGMP ini. Jadi ini kami masih belajar Pak Amin. Kalau yang ada nanti jangan ini kasih tanggapan yang baik. Pertama-tama akan saya sampaikan dulu ini ya. Pembukanya kayaknya nggak cocok kali aku nih Serisa. Saya buka dulu dengan inilah sama pantun satu lah biar nggak stres semua. Serius sekali ya. Pantunnya. Ini pantunnya nih. Jalan-jalan ke kota Blankazren. Cakep. Udah sebentar membeli mangga. Mari belajar dengan semangat dan keren. Agar ilmu bertambah, bermanfaat bagi kita bersama. Itu aja lah. Jadi saya lanjutkan dari pemateri Bu Aminah dari kelompok 1. Setelah kami diskusi masalah prompt, karena aplikasi AI apapun yang kita gunakan, Gemini, ChatGPT, Canva, Gamma, ini tergantung prompt-nya sih menurut saya intinya dari pembuatan AI ini. Kalau kita memang betul-betul bisa menghasilkan prompt yang baik, segala tugas yang ada di sekolah dengan mudah kita kerjakan. Menurut saya intinya dalam AI ini kalau kita tidak bisa menghasilkan prompt, kita nggak bisa menghasilkan modul ataupun LKPD untuk siswa. Jadi yang pertama perlu kita pahami adalah pembentukan prompt ini. Nah, apa saja yang paling penting dalam pembentukan prompt untuk AI ini. Nah, ini setelah ini sebenarnya prompt-nya sudah kami ambil dari Rep MGMP 1. Kita download dulu, baru kita salin di ChatGPT. Setelah disalin dia panjang, ada berbentuk seperti kita membuat RPP yang tinggal print seperti Pak Amin bilang tadi ya, berbentuk dokumen. Kan kita RPP di sekolah ada berbentuk ditandatangani kepala sekolah, tanda tangan kita yang di bawah, itu ada juga.
Cuman yang akan kami tampilkan ini produknya adalah berbentuk PPT, bukan berbentuk dokumen Word. Jadi kita sedikit menggali lagi supaya tampilannya lebih menarik. Next Pak Amin. Hasil punya Ibu tadi? Enggak, ini hasil produknya terus ya. Iya, hasilnya ditunjukkan. Dari masukan ini, Pak Amin ini belum keluar. Masukkan aja ke Amin. Atau geser ke grup aja ya. Ya. Enggak. Itu di luar memang sengaja taruhnya, Pak. Bukan hasil produknya, Pak. Dari prompt tadi ada kami dapatkan hasilnya. Hasilnya banyak sih sebenarnya. Ada berbentuk dokumen, ada berbentuk PPT. Kita edit juga melalui dari Gemini lompat ke Canva. Tapi kami hasilkan yang tampilnya yang ini, yang terakhir. Atau hasilnya nanti aja terakhir, Bu. Hasilnya terakhir aja ya. Enggak, hasilnya terakhir aja. Next Pak Amin. Nah, ini ada di setiap AI itu ada semuanya kelebihan dan kekurangannya. Jadi kami dari kelompok 1 mendiskusikan kalau kita pakai ChatGPT, kalau misalnya prompt-nya langsung kita salin atau kita lampirkan, hasilnya dia dalam berbentuk dokumen. Tampilannya kurang menarik atau bisa ini ChatGPT unggulannya adalah dalam penulisan kreatif, Storytelling. Dalam bentuk narasi lah ya. ya dia lebih cocok untuk tutor katanya. Itu yang kayak berbentuk dokumen tadi dia. Kalau ChatGPT lebih dia akurasi data risetnya lebih ini terintegrasi. Next Pak Amin, panjang kali. Nah, ini ada rekomendasi penggunaan. Kita boleh ChatGPT jika Anda butuh konten kreatif dan engineering untuk menarik minat siswa. Atau mata pelajaran memerlukan role play atau simulasi percakapan. Fokus pada latihan bahasa. Itu bisa kita bukakan ChatGPT. Dia karena ada penerjemah ininya ya, Google penerjemah. Itu bisa kita gunakan. Terus kalau pilih Gemini, kita bisa menggunakan data seperti penggunaan Excel. Nah, dia bisa juga. Next, Pak Amin. Yang terakhir, tips sukses menggunakan AI untuk modul atau RPP. Ini bisa dengan 1, prompt yang detail dan spesifik seperti yang tadi kita menyusun prompt yang baik, atau bisa kita bantu lewat AI tadi, ChatGPT atau Gemini. Kita udah masukkan prompt nih, hasilnya salah misalnya. Tapi kita bisa lanjutkan terus obrolan itu sampai dia membenarkan prompt kita. Jangan dihapus. Setiap kita masukkan prompt pada ChatGPT, jangan kita langsung ini nggak sesuai dengan prompt saya obrolannya diulang jangan. Dia langsung lanjutkan terus, minta sama ChatGPT itu kita membuat prompt yang baik, lebih ringkas lagi, lebih baik lagi, karena di ChatGPT sekarang ada toolnya yang bermacam-macam. Di Gemini itu ada toolnya yang buat Canva, buat notebook LM, buat gambar, infografis. Kita bisa pilih yang di bawahnya itu. Apa mau kita buat? Ada toolnya, nggak harus dari prompt itu aja. Kalau misalnya kita mau buat, contohnya infografis, buatkan di sana buat gambar dan buatkan promptnya melalui infografis. Jadi dia bisa. Jadi nggak semua harus dilampirkan atau kita lampirkan PDF atau dokumen sebelumnya yang udah kita ketik di luar baru kita lampirkan. Nggak. Dia bisa kita pilih melalui tool juga. Dia lebih spesifik perintahnya. Terus yang kedua, selalu mereview dan edit. Ini yang tadi ya.
Jangan menghapus obrolan yang udah kita mulai. Tetap dia revisi seluruh IE-nya yang memperbaiki. Kita yang menganalisis, kita yang melihat apa kerjanya yang nggak benar pada prom yang kita tunjukkan untuk IE itu sendiri, baik itu Gemini ataupun ChatGPT atau yang lainnya. Yang ketiga, integrasi nilai lokal. Ini apa? Tambahkan kreatif lokal. Nah, ini kita sesuaikan dengan keadaan kita tadi pada prom itu. Misalnya kayak aku sekolah SMP 1 Atap Pasir Putih dengan keadaan lampu selalu mati, jaringannya nggak ada, bagaimana apa modul ajar yang tepat untuk sekolah saya gitu. Terus yang keempat ada alat asisten bukan pengganti. Ya, ini harus kita sadari dulu ya, AI itu bukan dia yang mengajar kita, tapi kita yang membuat perintah pada dia supaya hasil yang kita inginkan lebih spesifik dan seperti yang kita inginkan. Kalau memang tidak sesuai, bisa kita ganti lagi promnya tadi atau tambahi pendukung-pendukungnya. Dia kan ada nanti ya di paling bawah ya, Bapak Ibu. Apa yang kurang lengkap, misalnya disuruh tambahkan ini bisa ditambahkan asal bukan informasi pribadi dan sekolah kita masing-masing. Next. Habis. Apanya tadi, Bu? Hasil Ibu tadi? Hasilnya ini boleh keluar. Ini ada sedikit hasil yang dari kami hasilkan. Sebenarnya hasilnya ada 3 ya. Hasilnya ada 3. Kami bisa lewat Gemini, lewat Gamma yang dibuat sama Bu Rini yang diedit, tapi promnya sama Bapak Ibu. Terus saya buatnya dari Canva. Jadi ini kami sepakati lewat Gemini, codingnya saya salin, langsung saya salin ke Canva. Hasilnya seperti ini. Kadang kagak cocok. Aku ke Cok ke Pak Amin belajar GRIP. Semangat Bu ajar nih. Tak GRIP belajar kuna me Bu. Ya. Ada kenapa? Ada. Ngeregi merah. Minggu dengan siapa yang Ngeregi merah. Giliran nengok. Kayak mana? Kayak gini ya. Tunggu. Sabar. Oh, ini yang pertama kami buat. Yang dari promnya sama, tapi hasilnya kami buat seperti ini. Yang pertama ada beberapa slides. Slide-nya ada kalau nggak salah 22. Gak usah 22, satu udah saya hapus yang Inilah terakhir. kita share Bu, bilang Bu. Ya, ini ya. Nampak nggak slide berikutnya? Ya, ini sebenarnya bisa kita tampilkan di kelas untuk lebih menarik. Kita sesuaikan dengan buku paket. Kita cuma ambil yang ininya saja. Misal kita ambil yang ini, kita bacakan capaiannya, lingkup materinya, tujuan dalam modul, pemahaman makna, langsung pertanyaan pemantik, kan kita pemulai pembelajaran pertanyaan pemantik, lalu kita sesuaikan juga dengan profil pembelajaran supaya anak-anak ngapain pelajaran matematika ini, selalu lah berhitung. Ada juga maknanya ke kehidupan sehari-hari. Terus sarana dan sarana ini yang dibilang Pak Amin tadi, karena ada di sekolah ada yang kadang ada YouTube ada enggak, tapi saya ambil yang di sini adalah laptop dan LCD. Ini rata-rata sekolah udah ada, walaupun adalah yang ini ya. Itu medianya, sarana prasarananya cuma saya ambil laptop, LCD dan proyektor. Terus kegiatan ini seperti di sekolah, ini kegiatan kita sesuaikan lagi kalau cocok ambil. Ini prom yang pendek tadi nih Bapak Ibu, ini hasilnya. Setelah kami uji beberapa kali, kami ambil dari MGMP, yang draft yang dikasih sama Pak Amin, yang ada modul ajar kelas 7 bilangan bulat. Nah, ini sama dia sama Pak Amin. Di sana ada juga terakhir. Ini dia ada pengenalan bilangan bulat, suhu sesuai dengan yang di draft.
Baru nanti kita ajarkan anak-anak untuk diskusi. Nah, ini lagi analisis refleksi. Terus penyertaan analisis produk atau kreatif, kayak mana anak bisa mengkreatifkan bilangan bulat itu sendiri, bisa yang kayak gini. Tapi kalau kita tampilkan slide yang kayak gini di kelas, kita pun sebagai guru tak bosan dan merasa udah penutup kegiatan pembelajaran, asesmennya. Ini dari prom yang kami ambil dari yang selesai tadi. Ini yang terakhir. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ini aja produk yang kami hasilkan berdasarkan prom yang ada di slides yang Bu Aminah tadi. Jadi untuk sekarang kami buka untuk diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Kami ucapkan atas perhatian Bapak Ibu untuk kelompok 1 presentasi untuk hari ini. Kami kembalikan ke Bu Rini aja ya. Terima kasih kita ucapkan sama kedua pemateri. Sekarang ada sesinya tentang tanya jawab kepada kelompok lain yang isinya nanti pasti akan berisi saran dan kritik yang bagaimana yang hasilnya nanti bisa menunjang hasil dari diskusi kami ini akan lebih baik lagi. Kami persilakan pada kelompok lain untuk bertanya atau memberikan sarannya kepada kami. Kami persilakan Bapak Ibu. Mungkin nggak ada, lompat aja ke kelompok 2. Tadi tutup di Ada masukan Pak Amin nggak ke Pak Salim? Kami ini butuh masukan nih. Nah, benar ke kerja kami. Halo, saya pakai HP-nya Ibu Aisyah karena laptop saya nggak bisa mic-nya Pak. Oke, kita dari kelompok 3. Sebenarnya bukan ingin bertanya ya, hanya ingin meluruskan atau memberi sedikit tanggapan. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk dari kelompok 1 yang telah memaparkan hasil diskusinya ataupun tugas kita dari minggu lalu dipaparkan di minggu ini. Saya merasa sangat puas ya hasil dari pemaparan kedua pemateri kita. Ada Ibu Aminah Cendrakasih dan ada Ibu Juliana. Dari hasil yang dipaparkan, cara menggunakan ChatGPT ataupun Gemini, saya rasa sih tidak sesuatu yang baru ya menurut kita semuanya, karena rata-rata di antara kita sudah banyak yang menggunakan hal-hal yang seperti ini. Mungkin di sini yang menariknya bagi diri saya sendiri, dari modul yang diberikan atau yang sudah dibagikan oleh ketua kita, langsung bisa kita memerintahkan baik itu ChatGPT ataupun Gemini membuatkan RPP sesuai dengan keadaan sekolah kita masing-masing. Dan seperti yang dikatakan oleh Bu Juliana tadi, di mana sesuatu yang terpenting di situ adalah katanya promnya ya Bu ya. Berarti perintahnya yang harus jelas. Jadi kalau misalnya sudah jelas perintahnya, alhamdulillah insya Allah hasilnya yang kita minta juga akan sesuai dengan keadaan sekolah kita sendiri gitu ya Bu ya. Jadi di sini saya tidak lupa kita menganalisis Bu. merasa puas akan apa yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Suryati yang telah memberikan tanggapannya, yang katanya mereka sangat puas dengan tampilan dari kami, tapi dengan kata sangat puas, kami juga belum merasa sangat sempurna dalam hal membuat ini, maka kami akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Iya. Untuk kelompok lain kami persilakan. Tutup aja. Gak ketutup aja, udah jam berapa nih? Belum habis waktunya ya? Masih panjang Kalau nggak ada waktunya. Masih 6 menit panjang, lagi, 6 menit Iya, lagi. 6 menit Jangan lagi. macam-macam Ibu bilang. Bu Juliana. Potong gaji dipotong. Potong 3 gaji. Apa? Dari ketua tuh. Siap-siap kita nih kena lempar. Lemparnya apa sama pisang cuman Bu Juliana nggak apa-apa. Kayak mana Bu Mas Dani sehat? Di Perip Tutung masih banyak durian ke? Mikrofonnya uripan Bu. Bu Mas kena. Ketimnya tuh karena. Ada tuh suara Ibu udah. Ah, baru ada Bu. Oh, itu udah ada Bu. Ah, baru. Halo, Assalamualaikum Pak. Gimana Pak kabarnya? Sehat-sehat? Semuanya Bapak Ibu lah, peserta semua. Gimana kabarnya? Bu. Alhamdulillah sehat, batuk-batuk cuman Bu Mas. Sedikit dari Bu Mas ya. Ada ini tanggapan juga mengenai Kasih Bu. diskusi kita kelompok 1. Syukur alhamdulillah Bu, kita masih sehat, diberikan Allah Subhanahu wa taala, Iya, Bu. Ya, alhamdulillah. tampilkan dengan sehat, segar bugar. Juga Ibu Mas Dani juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 1 yang telah memberikan contoh terbaik bagi guru-guru yang lain. Dan untuk ini Bu ucapkan terima kasih banyak pada kelompok 1 yang tetanggaan Ibu, karena kami di Putri Betung ini maklum saja Bu, kadang-kadang sarana prasarananya pun nggak cukup lah, nggak lengkap gitu. Jadi untuk ini Bu tadi sudah melihat di kelompok 1 itu memang insya Allah ya, ini memang kita udah pertama kali jom gitu ya. Bu Mas belum lah pernah gitu ya, pertama sekali tampil untuk berbicara dan sebagainya itu belum pernah. Jadi untuk ini ke depan kita belajar lah Bu, belajar bicara bersama. Nah, kalau di Putri Betung ini sama juga Bu, kalau di sini kadang-kadang lampu juga mati, jaringan tidak ada. Di sekolah SMP 1 Putri Betung itu memang baru Bu, baru dimajukan lah, baru dikembangkan. Kalau dulu-dulunya maklum saja Ibu ya, seperti yang Ibu katakan tadi, sarana prasarananya nggak lengkap seperti yang kita inginkan seperti di Blangkejeren. Kalau di pusatnya kan sudah lengkap Ibu. Kalau di Blangkejeren sudah lengkap, ada laboratoriumnya dan sebagainya ya kan. Disney Bu, pining lebih parah Len. Jalan pun kalau ke Putri Betung Bu, tutup buka gitu. Jadi kita agak sulit. Insya Allah lah. Sama letos jalan tol nih Bu ke Besewa, hari usahanya jadi berjaya kah? Ya, kita doakanlah nanti bapaknya jadi bupati. Amin. Amin. Apa. Kita buat jalan tol. Nah Pak, untuk ini pada pokok bahasan kita yang sudah kita bahas. Jadi ini cuma sekedar sedikit kata-kata dari Bu Mas.
supaya Bapak dan Ibu tahu juga Ibu ini sudah ikut serta begitu Pak. Ibu, itu saja dari Bu Mas. Memang ini udah menyimpang dari apa yang kita bahas maksudnya Pak. Karena tadi Bu Mas agak lambat masuk gabung ke grupnya. Jadi nggak diterima dari awal tadi. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh kelompok 1 gitu tadi. Cuman udah mau selesai tadi Bu. Lihat ya kan. Jadi untuk ini belum bisa Ibu tanggapi gitu. Apa yang diuraikan dari pertama sampai akhir. Nanti Ibu usahakanlah pertemuan kedua kali nanti mungkin Terima kasih Bu Terima Mas. kasih Bu Mas, udah menonton pun udah syukur kali nih. Daripada berbicara nggak ada yang nonton itu lebih gawat Iya, ya kan? Bu Julika. Aku nonton aja nih Bu Juli. ya. Apa saya? Bu, Kita terima kasih. mendengarkan tanggapan dari senior. Ya, silakan Bu Rini. Silakan Apakan lagi? kita kembalikan ke Bu ini. Ya, Bu Julika ya. Terima kasih Bu Mas, terima kasih atas dukungannya yang telah melihat kerja kami kelompok 1. Alhamdulillah katanya bagus. Kini juga kalau dikatakan bagus sudah naik telinga kepala besar ya kan. Terbang Kalau ke kita yang awan. nggak kalau bukan kita yang memuji kerja kita siapa lagi? Tunggu Bu Rizky ini nggak ngomong-ngomong kayak mana ini ya? Dan Jaringannya Bu nggak di ada. sana. Kayak ini apa? MPD kita pun nggak ada dia beri tanggapan nih kayak mana nih ya? Kecewa juga. Kita kembalikan lagi ke MC kayak mana? Ayo Bu Rini. 9.30 udah. Ya Bu Udah Rini. habis. Udah pukul 9.30, tapi kan apakah masih ada kesempatan lagi dari kelompok lain? Apakah kita harus akhiri presentasi kita? Gimana? Atau kita kasih kesempatan satu orang lagi Bu dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan? Ya, boleh kata ketua, berarti kami persilakan dari kelompok lain untuk memberikan tanggapan, saran dan kritiknya. Boleh angkat tangan atau beli apa? Kasih like. Dikasih waktu mungkin Pak Amin 10 menit tuh. lagi ya Pak Amin. Udah kan Bu Rini. Silahkan. Aku mau dapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aminah, Ana. coba jawab aja. Oh ya, tambah ya. Baiklah Bapak, saya sekedar menjawab saja kan. Jadi Pak, kalau misalkan tiba-tiba kan 3 minggu ke depan ya Pak. Ya 3 minggu ke depan, ya 2 minggu atau 3 minggu ke depan itu. Sebenarnya itu sudah menjadi pengalaman kita bersama lah selama ini. Kalau pengalaman jadi saya mau 3 minggu lagi pengawas datang, ataupun besok datang, itu kalau misalkan modul ajar ataupun masalah presentasi modul ajar yang disediakan itu saya sudah siapkan, insya Allah saya sudah siapkan di awal semester Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan pengawas datang, insya Allah perangkat-perangkatnya itu sudah, walaupun nggak semua, adalah gitu Pak. Itu kalau dari saya. Tambah Ibu Juliana, Bu Rini. Bu Suryani coba tambahkan sedikit. Kasih itu pun bisa.
Dari Bu Tidak, Sriani Bu, dulu. istilahnya. Bu Suryani dulu, coba tambahkan sedikit Bu. Hidupkan mikrofon Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, misalnya untuk apa kelengkapan bahan ajarnya itu kita harus sebelum jauh hari kita harus melengkapkannya dokumen-dokumen kita sehingga kita mudah untuk apa proses belajarnya, Bu. Aku mau makan. Suaranya udah nggak ada. Oke, saya tambahin sedikit Pak Amin. Karena ini kita berhubungan dengan AI. Nah, ini kebutuhan memepet ini sangat berguna kita gunakan dalam menggunakan platform AI ini. Mana yang lebih mudah kita menggunakan Gemini, ChatGPT boleh gunakan semua. Dari kalau dia kebutuhannya mendesak, seperti Pak Amin tadi kan kita kadang sekolah nggak ada jaringan, nggak ada dihubungi, tiba-tiba pengawas datang, ya kan? Nah, langkah awal adalah kita membuatkan seperti yang kami buatkan pertama tadi, membuatkan prompt, buatkan saya sebuah laporan modul ataupun lengkap dengan administrasi guru. Bisa sekarang sudah bisa kita apakan? Kita masuk ke AI udah ada semua di sana. Jadi kita tinggal prompt-nya aja yang tadi kita buatkan perintah yang mendesak. Tapi kemungkinan hasilnya tidak seperti yang sudah kita sediakan di awal semester yang secara fisik atau udah terprint. Nggak selengkap itu mungkin. Ini bisa jadi bahan cadangan. Kenapa cuman ini aja? Karena sekarang, zaman sekarang, harus kita berpatok, apa namanya itu? Kayak mana tuh ini bilangnya Pak Amin Giruh pen aku bahasa Indonesia. Maksudnya kita tuh harus membaur ke zaman, walau jangan kita selalu kita salahkan sekolah kita yang nggak ada jaringan lah, mati lampu lah. Jangan selalu harus kita salahkan fasilitas. Kita juga sebagai guru harus berusaha mengikuti perkembangan zaman apa yang kita pelajari di AI ini. Jadi kalau ada kebutuhan mendesak, ambil aja AI, ketikkan, dan kalau sekarang bisa zamannya zaman PDF, kita bisa download dulu. Kenapa tidak di print? Itu urusannya belakang. Kadang kita di sekolah print pun kertas nggak ada. Jadi kita siapkan aja model PDF atau model yang sudah terdownload di laptop kita untuk standby-kan. Yang bagi offline sekolahnya yang nggak ada online. Tapi yang kayak di SMP 1 Blangkejeren, Bu Yus. Halo Bu Yus. Ada nggak situ? Tadi pagi ada, Bu. Ada kan? Nah, Bu Yus ini kan dia sekolahnya fasilitas lengkap, sarana prasarana ada. Kita ambil yang nomor 1 aja ya, bukan tersaingi Bu SMP Siti Hajar. Dia pun kan SMP 1 Kuta Panjang tuh. Kita unggulkan dulu yang SMP 1 karena dia SMP yang pertama di Gayo sini. Otomatis sarana dan prasarana internetnya semua ada. Jadi jangan panik ketika pengawas datang, kepala sekolah mau supervisi, tinggal buka AI dan ketikkan prompt-nya, analisis hasilnya sesuai kita tampilkan. Nggak sesuai ketikkan sedikit lagi. Yang penting caranya kita bisa ya kan, Bu? Hah? Penting caranya pandai. Ya, kita semua bisa. Kita karena sudah jadi guru semua jadi bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Yang penting bisa membaur dengan zaman itu saja. Terima kasih Pak Amin bisa menjawab pertanyaannya. Apakah puas? Luar biasa jawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Jomratul. I love you juga. Cibi-cibi. Terima kasih kepada Pak Amin telah memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Dan waktu sudah menunjukkan 0938, apakah kita berhentikan dari kelompok 1 atau ada satu orang lagi, Bu? Kita tutup. Ada yang mau bertanya? Siapa? Ada? Siapa? Belum ada yang menunjuk. Ya udah. Kalau waktunya ada habis, kita tutup aja. Oke, demikianlah hasil diskusi
dari ada kami. pantun nih, boleh kelas satu lagi? Oke, boleh bersilakan Bu Ya, Juliana di malam sebelum buat pantun ditutup. aja kerja Bu ya Bu. Ya, ini semua kasih cakep lah, nggak enak kali nggak kasih cakep. Satu malam nggak tidur buat pantun. Iya, buat pantun satu malam nggak tidur atau kasih jempol lah di komentar biar rame, kasih komentar lah, kasih jempol aja. Belum pun pantun udah di jempol-jempol nih. Banyaknya, alhamdulillah, rabbil alamin. Wow. Ini pantunnya nih ya. Nanti bilang cakep ya. Burung merpati terbangnya melayang. Cakep. Hinggap sebentar di atas dahan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan pada kelompok satu. Semoga ilmu menjadi bekal di masa depan. Terima kasih. Amin. Amin. Alhamdulillah dah siap Bu. Terima kasih kepada Bu Juliana yang telah memberikan pantun di akhir diskusi kita dari kelompok 1, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan tanggapannya dari hasil diskusi kami. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Snack dulu ya Pak, snack. Bakso. Ya. Makasih, Wi. Wow, keren. Izin Pak, kami sebenarnya kami sudah ada persiapan karena baru tahu yang hari ini tampilnya gitu Pak. Tapi kalau misalnya memang diharuskan untuk tampil, insya Allah akan kami tampilkan sebisa kami. Insya Allah bisa Bu. Kami pun gitu tadi maunya lagi. Kita semua benar. Iya Pak. Saja mungkin di kelompok saya, Bu Rizky kita gabung nih ya. Ada Bu. Oke Ibu. Saya langsung buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 insya Allah akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami yang cukup singkat. Sebenarnya kami tidak ada diskusi, hanya saja ada beberapa yang kami selesaikan tadi untuk kami sampaikan di pertemuan kita pada hari ini. Hanya saja mungkin sama aplikasi yang kami gunakan yaitu ChatGPT, Gemini untuk menyelesaikan daripada modul ajar ataupun perangkat pembelajaran kami. Langsung saja mungkin kalau Bu Rizky bisa bersuara Bu. Izin Bu. Iya Bu. Ya, kami berdua akan menyampaikan langsung saja karena ini hasil kerja keras dari Bu Rizky. Bu Rizky mungkin bisa menyampaikan materi untuk hari ini. Insya Allah nanti akan tetap saya tambahi apa yang saya pahami dan ketahui. Langsung saja saya share screen dari sini Bu ya. Boleh Bu.
Ara ko na yung ya, Meng. Bu Juli, izin bentar ya. Iya, Bu. Kok kaku pula Eci? Aku mau makan. Ya. Pak Amin, Pak. Hidupkan aja apanya, Bu. Zoom-nya. Matikan kameranya tuh. Oke, baik Bapak Ibu. Bentar ya. Nampak Bu, minta tolong di-close-kan office-nya Bu. Ya, bentar ya, Bu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, ini di tempat saya nih kendala jaringan. Kalau sudah hujan pasti listrik padam dan sinyal akan lenyap, biasanya begitu. Izin, Bu, bentar. Iya. Ada kendala sedikit. Nggak apa-apa, Bu. Jadi memang seperti yang disampaikan Bu Nurul kemarin, karena dalam 1 minggu ini kebetulan sinyal di tempat saya hilang-hilang, jadi kami baru sempat berdiskusi itu kemarin siang, itu pun setelah sedikit kami berdiskusi ternyata jaringan saya hilang ya Bu Nurul ya. Benar, Hilang Bu. lagi sampai tadi pagi baru bisalah sedikit. Jadi kami kemarin sengaja membuat rancangan RPP itu menggunakan 2 mesin, yaitu ChatGPT dan Gemini AI. Kalau yang saya tangkap tadi di kelompok 1 tadi prompt-nya tuh sudah lengkap sekali ya sampai detail. Kalau kami memang sengaja kami menggunakan prompt yang sangat sederhana untuk membandingkan bagaimana kinerja dari 2 mesin ini. Prompt kami itu sangat sederhana. Kemarin yang saya masukkan di chat GPT itu buatkan modul ajar kurikulum merdeka untuk mata pelajaran matematika kelas 8 dengan materi menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, itu keluar tuh di chat GPT itu keluar RPP, akan tetapi kalau yang kami rasa RPP-nya itu sederhana sekali. Boleh ke slide selanjutnya, Bu. Bu Nurul. Ya, Bu, bentar ya, Bu. Sudah, Bu? Oke, lanjut Bu, lanjut. Ini latar belakangnya sudah. Nah, untuk struktur output dari ChatGPT yang kami susun kemarin itu hanya dijelaskan di ChatGPT itu formatnya ringkas dan langsung ke poin-poinnya, dan dia cuma menghasilkan identitas dan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajarannya pun hanya beberapa kalimat. Muncul LKPD dan assessment, tapi di sini dia tidak langsung muncul, jadi nanti harus diklik lagi karena dibilang di ChatGPT itu cuma gini, terlalu banyak hasil yang kami hasilkan karena ChatGPT Anda tidak premium, jadi dia cuma sekilas saja. Nah, akan tetapi apakah bisa digunakan ChatGPT ini untuk membuat RPP? Saya rasa bisa. Ini ChatGPT ini cocok untuk pemula. Kenapa? Dia efisien dan cepat. Terus dia mudah dipahami dan langsung ke fokus intinya. Tidak melebar kemana-mana dia. Akan tetapi ChatGPT ini memang kalau saya rasa kita sebagai guru itu dia kurang mendetail. Jadi kalau mau LKPD lanjut lagi ke obrolannya. Tolong buatkan LKPD atau tolong perjelas di bagian kegiatan inti. Misalkan kalau kita rasa kegiatan intinya tuh belum rinci. Itu yang kami dapat dari hasil output dari mesin ChatGPT. Boleh lanjut Bu Nurul langsung ke Gemini. Nah, untuk struktur output dari Gemini AI ini dengan prompt yang sama, buatkan perangkat pembelajaran modul ajar
matematika kelas 8 penyederhanaan bentuk aljabar. Nah, kalau di Gemini AI ini dia ketika muncul itu langsung membuat format yang sangat mendetail dan mendalam. Dia langsung semua di situ ada dari informasi umum, kompetensi awalnya bagaimana, profil lulusan pelajar Pancasilanya tuh dapat, sarana prasarananya langsung muncul, target peserta didiknya ada, model pembelajarannya sampai asesmen detailnya pun dia ada. Dan di kegiatan intinya karena RPP ini menggunakan PBL, dia langsung 5 sintaknya itu langsung nampak dengan jelas ketika kita menggunakan kemudian Bapak Ibu, jadi dari 2 mesin ini akhirnya kami ini menyimpulkan dengan prompt yang sangat sederhana, kita anggaplah kita ini semua pemula walaupun saya yakin Bapak Ibu guru yang ada di sini tuh semuanya ahli untuk menggunakan mesin-mesin AI ini. Cuman karena kita mau uji coba ya kan. Jadi kelompok kami simpulkan kami lebih proper ke Gemini AI. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan Gemini AI dengan prompt yang sangat sederhana untuk pemula tanpa menggunakan prompt-prompt yang panjang, itu Gemini AI sudah bisa dia memahami apa yang kita inginkan. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena di Gemini AI dia langsung muncul terus standar-standar RPP. Dan asesmennya pun terperinci dengan terstruktur dengan baik. Semuanya itu ada. Jadi kalau kami lebih proper atau lebih menyarankan Bapak Ibu menggunakan mesin itu lebih ke Gemini AI. Dan perbedaan antara 2 mesin ini, kalau model pembelajaran, kalau ChatGPT itu dia umum, seperti yang saya bilang tadi. Tapi kalau Gemini AI dia kita pakai PBL, 5 sintaknya langsung muncul. Untuk runtutan kegiatan pembelajarannya kalau ChatGPT dia lebih ringkas dan padat, Gemini AI dia lebih mendetail. Kalau untuk standar kurikulumnya, kalau kita menggunakan ChatGPT itu masih komponen yang minimal, tapi kalau di Gemini AI itu lebih lengkap ya Bapak Ibu. Kalau untuk target utama itu ChatGPT nanti akan memunculkan RPP yang hanya draft cepat atau draft untuk pemula, paling seperti gambaran umum. Akan tetapi kalau Gemini AI, RPP-nya akan lebih formal dan saya rasa lebih profesional ketika kita menggunakan Gemini AI. Jadi kalau kesimpulan dari kelompok kami, kedua mesin AI ini sama-sama bagusnya, sama-sama memiliki keunggulan masing-masing, tidak ada yang jelek, akan tetapi ketika untuk kebutuhan mendadak dan kita seperti kata Pak Amin tadi, kita mau ada supervisi, tiba-tiba pengawas datang, kepala sekolah mau supervisi, kita biasanya tuh udah ngeblank kepala kita kan. Jadi apa yang dalam pikiran kita mau ketikkan dengan sangat sederhana, itu kalau saya lebih proper ke Gemini AI. Jadi dia lebih terperinci dan tidak perlu prompt-prompt yang sangat mendetail. Bisa sih kita menggunakan ChatGPT, tapi Bapak Ibu mungkin akan berkemungkinan besar harus menginput ulang prompt yang lebih mendetail. Itu gambaran dari kelompok kami. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Bu Nurul boleh ditampilkan untuk RPP yang kita hasilkan dari ChatGPT dan Gemini AI, Bu Nurul. Ya, izin Bu ya, bentar Bu. Ya. Oke.
Ini Nah, ini yang dari ChatGPT kalau nggak salah ya, ya, Bu ini Nurul ya. dari ChatGPT, Bu. Dengan prompt yang sangat sederhana Bapak Ibu, yang seperti yang saya sampaikan tadi, karena kita mau uji coba. Nampak kah? Enggak, Bu. Putih. Bentar ya, Bu. Saya ulang. Ya, kelihatan, Bu ya? Nampak, Bu. Nah, ini Bapak Ibu, ini memang tidak sedetail dari kelompok 1 ya. Kalau kelompok 1 udah dibuatkan ke PowerPoint, kalau kami masih dalam bentuk Word. Tapi ini sekilas dari ChatGPT dengan prompt yang sangat sederhana. Jadi capaian pembelajarannya dia nampak, boleh ke bawah, Bu. Tujuan pembelajarannya pun dia nampak. Nah, boleh ke bawah lagi, Bu. Nah, untuk pendahuluannya dia hanya begini saja dia, apa tuh namanya, umum dia, cuma guru memberikan siswa membuka pelajaran, meminta siswa mengamati bentuk aljabar, penutupnya refleksi, umpan balik, penugasan. Nah, LKPD singkatnya dia hanya apa ya, kalau saya rasa itu dengan prompt yang sangat sederhana, ini kayak model kita mau mengajar anak-anak zaman dulu duduk, dia mendengarkan ulang anak nih. Terus ke bawah, Bu, ada asesmennya memang, ada asesmennya. Cuma ya asesmennya tuh hanya sekilas saja. Ini kalau menggunakan prompt sederhana dengan ChatGPT ya. Boleh di-share, Bu, yang dari apa tuh, Gemini. Dari Gemini, bentar, Bu ya. Bapak Ibu untuk lebih jelasnya udah saya share di grup, itu tidak menjadi patokan baku untuk digunakan mengajar di kelas kita masing-masing. Tentu saja kita butuh penyesuaian dengan keadaan lingkungan sekolah kita masing-masing. Sebentar ya, Bapak Ibu. Bentar, saya buka dokumen bentar. Ini, Bu. Nah, kalau ini Bapak Ibu,
Nah, ini yang paling atas itu prompt-nya udah saya tuliskan. Jadi kami cuma mengetik buatkan modul ajar kurikulum merdeka untuk mata pelajaran matematika kelas 8 dengan materi penyederhanaan bentuk aljabar. Terus muncullah dari Chat Gemini AI itu langsung muncul model ini dirancang untuk menggunakan PBL. Nah, di situ lengkap. Tolong ke bawah, Bu, dari kompetensi awal, sarpras, profil pelajar Pancasilanya apa, target peserta didiknya apa, model pembelajarannya apa, sampai ke komponen inti itu dia dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna apa yang ingin kita wujudkan dalam pembelajaran hari ini, itu disampaikan runtut. Nah, sampai ada pertanyaan pemantiknya tuh sudah dijelaskan pun dari Gemini AI, nggak perlu kita berpikir lagi. Jadi jika ibu membeli 3 keranjang apel dan 2 buah apel, itu ilustrasinya sudah langsung dibuatkan sama Chat Gemini dengan prompt yang sangat sederhana. Terus yang kegiatan pembelajarannya ini, kalau bisa kita bandingkan tidak seperti ChatGPT tadi yang sangat sederhana, ini udah orientasinya apa, persepsinya apa. Dia saya rasa sangat runtut, sampai di kegiatan inti nampaklah 5 sintak yang harus kita kuasai dalam PBL, itu di sini nampak dari fase 1 sampai fase 5. Nah, kemudian untuk kegiatan penutupnya, di situ pun sudah ada refleksinya, evaluasi, serta tindak lanjut. Dan untuk assessment, dia sudah langsung dibuatkan kita menggunakan beberapa assessment. Diagnostiknya, formatifnya, sumatifnya, di situ sudah langsung dibuatkan langsung oleh Gemini AI. Sampai pengayaan dan remedial, serta glosarium atau daftar pustakanya sudah langsung dibuatkan sama Gemini AI. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu untuk hasil dan prompt yang kami gunakan sudah kami share semua insya Allah di grup MGMP. Kami butuh masukan, saran dari Bapak Ibu semua yang ada di sini karena kami sadar bahwa hasil yang kami lakukan ini jauh dari sempurna dan memang menggunakan prompt yang sangat sederhana sekali karena dengan niat uji coba bagaimana membandingkan 2 mesin ini. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi yang sangat luar biasa dari Bu Rizky. Mungkin Bapak Ibu yang ingin menambahi, menanggapi, atau memberikan saran dan lain sebagainya dapat menyampaikan melalui Zoom meeting kita hari ini. Adakah Bapak Ibu? Materinya sama ya dengan kelompok 1. Mungkin kami hanya menambahi sedikit dari yang sudah disampaikan yang begitu banyak dari kelompok 1 sebelumnya. Bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang ingin kita diskusikan kembali? Atau cukup puas? Halo, Assalamualaikum, Ibu, Bapak. Waalaikumsalam. Iya Bu, silakan. Ya, ini ada dari Putri Betung, Bu. Iya Bu. Gimana Bu, suaranya kurang jelas? Begini Bu, suaranya jelas Bu. Jelas suaranya. Halo, sudah Bu. Iya Bu, sudah terdengar Bu. Sudah jelas suaranya Bu. Sudah Bu. Ya, begini Bu, ini tanggapan dari Bu Mas Dani sedikit ya tentang
dari pembahasan dari RPP kelompok 2 tadi Bu ya, kelompok 2. Sebenarnya Ibu Rizky tadi sudah membahas semua RPP dari awal sampai akhir, sampai lengkap, sampai ke daftar perpustakaan Ibu lihat. Nah, Ibu cuman ingin bukan bertanya juga, tapi kita ingin membangun apa namanya tuh sharing ya, sharing antara SMP 1, SMP lain. Cuman Ibu Mas ingin menanyakan sedikit tentang perubahan semua siswa kita, Bu. Dari sekian banyaknya sudah perubahan kurikulum dari kalau nggak salah Bu Mas dulu teringatnya dari kurikulum apa namanya dulu ya pertama KTSP Pak. KTSP ada kurikulum 13 terus berubah ke kurikulum merdeka sekarang yang kita gunakan. Tapi yang ingin kita perbaiki Pak. Kita perbaiki Bapak Ibu bagaimana di dalam pembuatan RPP dari awal sampai akhir perubahan dari kurikulum merdeka ke kurikulum yang lain. Cuman Ibu terpikir sendiri. Bagaimana cara merubah anak kita di sekolah itu, dia itu berubah seperti yang dulu masalah akhlaknya Pak. Kayaknya sekarang kita rubah dulu akhlak anak-anak ini supaya dia ini dapat menerima pelajaran beradab baik. Tapi ini di sekolah Ibu contohnya, di sekolah Ibu di Putri Betung, SMP 1 Putri Betung. Yang menjadi bahan pertimbangan sekarang Pak, Bapak Ibu, pelajaran yang kita berikan di ruangan, kadang-kadang ini contohnya di sekolah Ibu saja, tapi mungkin di sekolah yang lain, di sekolah Bapak Ibu, mungkin nggak sama. Tapi anggapan Ibu kayaknya nggak tahu juga ya, nggak bisa Ibu katakan. Mengenai tingkah lakunya itu, apakah sesuaikah kurikulum yang kita bahas sekarang itu sesuai dengan tuntutan batin kita dengan batin anak-anak supaya generasi penerus menjadi generasi yang baik, menjadi generasi yang berbudi luhur, beragama, berguna bagi nusa dan bangsa. Kan itu yang kita tuntut Bapak Ibu. Saya kira kalau yang misalnya kita bahas pun kurikulum ini, kurikulum itu semua, kalau tidak kita kembalikan akhlaknya kepada beradab, saya rasa pelajaran yang kita berikan apapun Pak, Bapak Ibu, maksudnya bukan tidak berguna Pak ya, Bapak Ibu, tapi Ibu nggak bisa mengatakan bagaimana kita kembalikan generasi penerus kita itu ke generasi yang bisa kita gunakan sebagaimana yang kita harapkan. Itu saja yang Ibu berikan dari Bu Mas. Itu dari hati dan batin Ibu. Kepingin bagaimana anak kita ini semuanya, seluruhnya menjadi generasi penerus baik. Itu yang kita harapkan Bapak Ibu. Nah ini saja tanggapan Ibu Mas. Mungkin ada dari guru-guru yang lain menambahkan ilmunya ya. Mungkin ada yang membuat menambahkan ilmunya, ilmu yang menjurus keagamaan lah Pak, Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih dari Bu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas tanggapan yang sangat luar biasa. Memang Bu, itulah menjadi kendala kita bersama hari ini. Bukan hanya kita sebagai seorang guru menyelesaikan daripada perangkat pembelajaran administrasi yang menjadi kewajiban kita, tapi juga kita juga punya kewajiban untuk mendidik putra-putri kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Memang Bu, kalau dulu mungkin kenapa akhirnya kita terbentuk menjadi sosok yang mungkin baik hari ini, karena mungkin
dulu semua lini ataupun semua sistem itu mendukung daripada guru itu sendiri. Nah, kalau hari ini kita itu ditekan dengan hukum-hukum yang berlaku dan kita tidak diperkenankan lagi untuk menggunakan melakukan kekerasan fisik dan lain sebagainya untuk menghukum siswa. Jadi dari kata-kata pun bisa dipidanakan. Hanya perkara kita ngomong sesuatu yang mereka tidak suka, siswa tidak suka, ketika dilaporkan kita juga langsung kena pidana. Artinya hari ini guru itu dibungkam, Bu, suaranya dibungkam oleh hukum yang sudah berlaku hari ini. Ya, jadi sehingga itulah yang menjadikan kita kurang dalam mendidik daripada siswa-siswi kita. Tapi bukan berarti itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Kita sebagai pendidik ya tetap tugas kita mendidik walaupun tidak seperti yang dulu yang terjadi gitu kan. Itu mungkin dari saya, Bu, ya. Jadi sama-samalah kita mungkin seorang guru ini mencari cara yang lain yang itu memang di sisi lain kita harus melindungi diri kita dari tindak pidana, sisi lain juga kita harus mengerjakan tugas kita sebagai seorang pendidik. Memang sulit, Bu, untuk hari ini. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahi ataupun menanggapi tentang materi kita juga boleh, ataupun tentang diri kita sebagai seorang pendidik. Ya, silakan Pak Amin. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Mungkin ada lagi tadi Bu Juliana. Tadi aku udah angkat tangan, tapi kayaknya udah bagus sekali yang Pak Amin dan untuk menjawab dari Bu Mas Dani, karena katanya akhlak itu lagi lebih penting. Ya, itu memang betul, akhlak lebih penting. Kembali lagi ke penjelasan Bu Rizky. Ya, masalah ChatGPT sama Gemini tadi. Ya, kami juga tadi saya memberitakan tanggapan aja ini. Kami di kelompok 1 juga tadi sudah menjelaskan kalau ChatGPT ya menghasilkan berupa hasilnya lebih sederhana berupa dokumen.
masih bisa Yang kita Jum, tambahi Jum, supaya Jum hasilnya nak. lebih maksimal. Ya kan? Jadi kita pakai Zoom ini dia lebih banyak toolnya yang bisa menghasilkan PPT langsung. Itu aja sih sebenarnya. Intinya dari penjelasan Bu Rizky tadi, kami pun jadi lebih paham lagi dan lebih bisa mencoba yang lebih sederhana supaya tiap guru bisa mencoba promnya sendiri bagaimana hasilnya. Luar biasa Bu Rizky, Bu Sena, anak kelompok 2. Mantap, keren. Terima kasih Bu. Terima kasih atas tanggapannya Bu yang sangat luar biasa. Mungkin ada lagi tanggapan dari yang lain, Bapak Ibu? Masih kami persilahkan. Silakan Bu. Saya sepakat dengan Mas Willy dan dari kelompok 1 ada berapa orang yang tampil kan Bu? Saya ingin tahu. Suaranya tidak ada. Suaranya putus-putus. Bu, mikrofonnya Ibu mute-kan itu. Saya hanya menanyakan aja Bu, dari kelompok 2 ini berapa orang Bu? Kenapa yang nampak hanya 2 orang? Kan kami pengen tahu di kelompok 2 ini siapa aja. hari ini ada beberapa orang. Aja saja saya Bu siapa tadi Bu Suryana terkendala jaringan. Bu Lia tadi perjalanan. Ada beberapa kawan Bu yang sepertinya terkendala di kelompok kami. Jadi itu tadi makanya kenapa kami hanya berdua yang Bu Mas minta tolong mic-nya dimatikan dulu biar tidak terpantul. Ya, gimana Bu? Kalau apapun namanya tanggapan dari pertanyaan Bu Mas Dhani tadi, kalau boleh saya tambahkan itu kemarin kami selain menjalankan tujuh kali itu memang berdampak kepada siswa hanya saja perlunya kita kolaborasi dengan pihak orang tua murid. Izin Bu, mungkin boleh mic-nya yang tidak lagi berbicara di-unmute-kan biar terdengar suaranya dengan jelas. Iya, terima kasih. Jadi Bu, dari kelompok kami, kenapa cuma kami berdua yang tampil? Karena memang mungkin kami tahunya kemarin kami sebagai kelompok 2, dan saya pribadi tahunya tadi malam bahwa kami hari ini harus tampil. Makanya kami dari kemarin sudah mulai berkomunikasi, sudah mulai berdiskusi. Hanya saja mungkin karena tadi grup baru dibuat, jadi yang masuk juga masih sedikit ke dalam grup. Jadi banyak yang belum tahu terkait dengan kami tampil hari ini. Dan juga mungkin banyaknya kendala-kendala dari Bapak Ibu yang lain sehingga tidak dapat tampil di Zoom kita hari ini. Mungkin itu Bu Rini. Baik Bu. Ada lagi Bu Rizky mau disampaikan? Oke, ada pertanyaan dari siapa ya di chat tadi ke prompt untuk membuat LKPD. Itu kemarin kami mencoba membuat memang itu siapa yang bertanya ya? Mohon maaf ya, saya nggak ini soalnya. Dari Bu Eva Mariana dari Babul Quran, Bu. Ya, saya Bu. Eva. Oh iya Bu, jadi kalau kemarin yang kami gunakan yang sudah saya sharekan itu di
apa tuh namanya di grup ya Bu ya. Itu saya menggunakan prom itu bertindaklah sebagai tim pengembang kurikulum. Bisa minta tolong di-mute-kan dulu. Bertindaklah sebagai tim pengembang kurikulum dalam menyusun modul ajar, deep learning, materi menyederhanakan bentuk aljabar, mata pelajaran matematika di kelas 8 selama 40 menit kalau nggak salah di situ, karena khusus untuk LKPD saja ya. Itu harus memuat tujuan pembelajaran, memuat mana tadi? Bentar Bu ya. Saya ulangi Bu ya, bertindaklah sebagai guru profesional dan pengembang perangkat ajar kurikulum merdeka, buatkan LKPD interaktif untuk materi menyederhanakan bentuk aljabar pada mata pelajaran matematika kelas 8. LKPD harus memuat identitas LKPD, tujuan pembelajaran, persepsi kontekstual, petunjuk kegiatan, kegiatan individu dan kelompok, pertanyaan hot, ruang refleksi siswa, dan asesmen formatif beserta kunci jawabannya dengan menggunakan pendekatan deep learning dalam kurung meaningful, mindful, dan joyful learning dengan estimasi waktu 40 menit. Kemarin itu prom yang saya gunakan, Bu. Atau butuh nanti diketikkan di apa tuh namanya di grup, nanti coba saya ketikkan dan itu hasilnya ada di grup LKPD kalau nggak salah, sudah di grup MGMP. Itu hasil dari Gemini AI. Mungkin itu kalau bisa menjawab pertanyaan dari Bu Eva. Yang bagaimana Bu ya? Iya Bu. Minta diketikkan langsung saja nanti biar kami tes. Oh iya bisa Bu, nanti saya ketikkan ya. Ya, Bisa pun buat sendiri seperti yang disampaikan Bu Juliana bisa. Tergantung sebetulnya memang tergantung ke Bu Juliana, tergantung kemauan kita mau seperti apa. Cuman kalau diminta saran kata-kata promptnya nanti kami coba. Itu bukan berarti itu pakem ya Bapak Ibu ya. Nggak harus seperti itu. Bisa Bapak Ibu tambah, kurangkan, Ibu Bapak sesuaikan promptnya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing di setiap sekolah. Bagaimana Bu Eva? Nanti bakal dikirim sama Bu Rizky terkait dengan promptnya, di-share nanti akan ke grup MGMP. Cukup Bu? Ya Bu, terima kasih. Cukup. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin ada lagi yang lain Bapak Ibu? Cukup? Kalau cukup berarti kami cukupkan. Terima kasih atas kerjasama dan waktunya. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangan kami dari kelompok 2, atas kelalaian saya khususnya karena baru mengetahui tugas ini. Saya mohon maaf. Selanjutnya kami tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kasih kasih wow, keren. Wow, keren. Keren. Wow, keren. Bagi promptnya
Keren. Promnya keren. Halo, keren. Ya. Berdiri.